terinformasi, terpercaya. Yang hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami diundang oleh Komisi 3 dalam rangka rapat dengar pendapat terkait dengan pengawasan anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Nah, terkait dengan itu kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Setidak-tidaknya ada 6 kegiatan yang kami lakukan untuk antisipasi supaya tidak terjadinya penyimpangan, dalam hal ini tidak terjadinya tindak korupsi. Yang pertama, sejak awal KPK telah melakukan komunikasi supaya tidak terjadinya tindak korupsi, khususnya pengadaan barang dan jasa terkait dengan alat kesehatan. Karena rekan-rekan tahu ada 75 triliun yang dianggarkan untuk pengadaan alat kesehatan. Kita bekerja sama BPKP dengan LKPP dan gugus tugas penanganan COVID-19. Yang kedua, kita juga melakukan kegiatan pemanfaatan program utilisasi nomor induk kependudukan terkait dengan implementasi bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan jumlah anggaran kurang lebih 110 triliun. Dua hal ini yang kita jadikan fokus supaya betul-betul bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, karena kita tahu masyarakatlah yang paling besar kena terdampak. Untuk itu kita harus memberikan fokus perhatian kepada masyarakat, karena sesungguhnya negara hadir untuk masyarakat. Keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Salus populi sub plena lex esto. Itu yang kita pegang. Yang berikutnya, kami juga bersama-sama dengan Komisi 3 tetap terus bekerja memastikan anggaran penanganan COVID-19 ini bisa tersampaikan tepat sasaran sesuai dengan program yang direncanakan. Apabila dalam rangka pengawasan kami menemukan, KPK menemukan ada penyimpangan terhadap anggaran, maka KPK akan melakukan tindakan tegas, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengajukan pengadilan. Dan ingat bahwa pelaku korupsi di tengah bencana ancaman hukuman pidana mati. Ini yang menjadi. Tapi tentu kita akan melakukan, karena sesungguhnya pemberantasan korupsi itu dilakukan cara pencegahan dan dengan cara penindakan. Dari kami itu, dan kami komitmen, tadi kami sampaikan, kami hadir untuk rakyat. KPK tetap kuat, KPK tidak dilemahkan, dan KPK tidak bisa dilemahkan. Saya kira itu. Terima kasih. Dan kepada rekan-rekan wartawan kami terima kasih, karena kawan-kawanlah yang merupakan insan warga Indonesia yang memberikan andil besar, tidak hanya mendistribusikan informasi, tetapi juga turut serta mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, rekan-rekan wartawan, seperti tadi dijelaskan oleh Ketua KPK tentang rapat kita hari ini, saya menyampaikan kesimpulan rapat kita. Kesimpulan rapat kami adalah: 1. Komisi 3 DPR RI mendesak pimpinan KPK untuk meningkatkan fungsi pencegahan korupsi dan pengawasan secara ketat terhadap seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran, serta melakukan penindakan secara tegas terhadap seluruh tindakan korupsi dan penyimpangan yang dilakukan dalam lingkup kewenangan pemerintah yang luar biasa dalam penanganan pandemi COVID-19, sebagaimana diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 dan berbagai ketentuan lainnya. Yang kedua, Komisi 3 mendesak KPK untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang mengelola anggaran penanganan COVID-19 untuk percepatan realisasi penggunaan anggaran, namun tetap dilakukan secara akuntabel dan tetap guna. Jadi
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPK tadi dan kesimpulan rapat yang barusan saya bacakan, Komisi 3 bersama-sama dengan KPK dalam fungsi dan tugasnya masing-masing akan bergandengan tangan melakukan pengawasan, pencegahan, termasuk penindakan secara tegas. Dalam fungsi tugas Komisi 3 sebagai DPR, kami akan menjalankan fungsi pengawasan kami terhadap KPK, termasuk fungsi-fungsi lainnya seperti anggaran dan mengawal KPK dalam melakukan tugas dan fungsinya. Saya kira demikian dari kami. Cukup? Ya, terima kasih.